Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Yunar Ar-Rahman dengan NIM 3521083. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Hadis PKPI yang diampu oleh Bapak Adi Abdullah Muslim. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang educational guidance atau bimbingan belajar. Sebelum saya menjelaskan tentang educational guidance, izinkan saya melafalkan hadis. Hadasana Hisam ibnu Amaroy, hadasana Hafsu ibnu Sulaiman, hadasana Kasir ibnu Singdir, an Muhammad ibni Sirin, an Anas ibni Maliki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda khairi ahlihi kamu qallidi al-khanaziri al-jawhara wal-lu'lu wa-dahaba. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hisam bin Ammar, menceritakan kepada kami Hafsa bin Sulaiman, menceritakan kepada kami Katsir bin Sindir, dari Muhammad Sirin, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu wajib bagi setiap muslim, dan meletakkan ilmu pada yang bukan ahlinya, maka seperti orang yang mengikuti seekor babi, permata, mutiara, dan juga emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu penjelasan hadis secara konseptual atau secara PKPI. Yang pertama adalah definisi educational guidance atau bimbingan pendidikan. Pengertian bimbingan pendidikan itu berupa bantuan yang diberikan kepada siswa yang dapat berupa informasi pendidikan, cara belajar yang efektif, pemilihan jurusan, lanjutan sekolah, dan lain-lain. Yang kedua adalah tujuan bimbingan pendidikan sekolah. Bimbingan pendidikan ini bertujuan untuk membantu murid dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bidang pendidikan. Bimbingan pendidikan ini memberikan bantuan kepada murid antara lain, yang pertama ada pengenalan terhadap suatu pendidikan yang dihadapi. Yang kedua ada pengenalan terhadap studi lanjutan. Yang ketiga ada perencanaan pendidikan, dan juga pendidikan spesialisasi. Lalu selanjutnya adalah prinsip bimbingan pendidikan. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun program-program bimbingan pendidikan, antara lain, hendaknya layanan yang diberikan oleh program bimbingan pendidikan merupakan pelayanan kontinu. Lalu selanjutnya ada pelayanan yang diberikan oleh bimbingan pendidikan hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga tidak terbatas. Lalu selanjutnya ada hendaknya layanan yang dilakukan oleh bimbingan pendidikan serasi dengan jenis-jenis layanan bimbingan lainnya yang ada di sekolah. Lalu yang terakhir ada layanan yang diberikan oleh bimbingan pendidikan di sekolah selalu berkaitan dengan layanan yang dilakukan di lembaga-lembaga yang ada di luar sekolah. Lalu selanjutnya adalah upaya membantu siswa yang mengalami masalah belajar. Ada beberapa upaya yang dilakukan. Yang pertama adalah pengajaran perbaikan, yang kedua ada pengajaran pengayaan, yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar. Lalu yang terakhir adalah pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Usai hudah, lalu selanjutnya yaitu kesimpulan. Bimbingan pendidikan merupakan bantuan yang diberikan kepada anak yang berupa informasi pendidikan, cara belajar yang efektif, pemilihan jurusan, lanjutan sekolah, mengatasi masalah belajar, mengembangkan kemampuan dan kesanggupan secara optimal. Seperti penjelasan hadis yang sudah saya lafalkan di awal tadi, bahwa seorang muslim itu wajib menuntut ilmu, dan kita sebagai calon pembimbing harus lebih berhati-hati agar tidak menempatkan ilmu yang tidak pada tempatnya.
seperti menempatkan ilmu kepada orang yang hanya memikirkan dunia saja. Karena dengan begitu, ketika kita salah menempatkan ilmu, maka akan menimbulkan kehancuran yang berdampak pada negara ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.